Sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kali ini kita masuk tema 2, subtema 3, di mana membahas tentang IPS-nya, yaitu kondisi perekonomian bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, sebagaimana kita ketahui, Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945, dan cara Indonesia merdeka itu bukan diberikan percuma oleh Jepang, tapi semuanya dengan sebab adanya persatuan dan kesatuan. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana Insinyur Soekarno dan Mohatta terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, sebelumnya kita lihat di sini bahwa nelayan, petani dan masyarakat lainnya bisa dengan bebas melakukan kegiatan setelah kemerdekaan, ya. Memang sebelum kemerdekaan semua serba dibatasi oleh penjajah. Bahkan kita menjadi pekerja di negara kita sendiri tanpa adanya gaji, ya. Namun sekarang semua bisa merdeka, nelayan, petani, bahkan siapapun bisa mendapatkan pendidikan, ya. Kalau zaman dulu hanya para petinggi dan anak-anak orang kaya saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Lain halnya setelah merdeka, siapapun bisa mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian kita beralih ke kondisi ekonomi Indonesia setelah merdeka, yaitu mengalami kekacauan, ya. Kenapa bisa kacau? Ya, pertama, Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik. Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka itu masih banyak pemberontakan atau peristiwa-peristiwa penting, pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia. Dan ini menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik. Nah, karena belum memiliki pemerintahan yang baik, otomatis belum punya pejabat, belum punya menteri, semuanya masih harus disusun dari awal, ya. Kemudian tidak ada pejabat yang mengurus hal ekonomi tadi masuknya, karena tadi Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Kemudian kondisi keamanan pun belum normal atau belum stabil karena masih banyak pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, pertempuran di berbagai wilayah Indonesia ini merupakan salah satu tanda bahwa Belanda, ya, yang kembali datang ke Indonesia itu belum mau mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka, sehingga mata uang yang pada saat itu bukan rupiah, ya, tapi masih dibuat oleh Belanda. Nah, inilah yang membuat ekonomi masyarakat Indonesia itu kacau. Kemudian penyebab ekonominya masih kekacauan adalah inflasi. Inflasi itu artinya kerugian negara, karena waktu itu banyak sekali mata uang yang beredar. Kalau sekarang hanya satu, ya, rupiah. Kalau dulu banyak, itu Jepang mengeluarkan mata uang, ya, Belanda mengeluarkan mata uang, dan ini ori, uang Republik Indonesia dibuat oleh Belanda, ya. Karena banyaknya mata uang, maka itu membuat negara mengeluarkan dana untuk mencetak uang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kekosongan kas negara, karena sebelumnya kita dijajah oleh Belanda dan Jepang, otomatis negara kita tidak punya uang kas negara. Kemudian kita juga bangsa Indonesia diblokade. Diblokade itu artinya tidak boleh melakukan perdagangan, ya. Jadi negara mana yang berlabuh ke Indonesia niatnya untuk berdagang itu tidak diizinkan, ya, dari negara Malaysia, dari negara tetangga lainnya, dari Arab dan lain sebagainya. Ketika sampai di pelabuhan Indonesia dilarang untuk melakukan perdagangan, ya, itu namanya blokade, ditutup. Nah, setelah itu Indonesia harus bangkit. Nah, ya, dari keterpurukan atau kekacauan ekonomi, maka ya, ada beberapa hal atau usaha yang dilakukan, diantaranya yaitu melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini diantaranya sudah dilakukan oleh, ya, masyarakat yang ada di Pulau Jawa dan Madura. Mereka menyetorkan uang, ya, kepada negara, ya, kepada pemerintah. Ya, tahun pertama terkumpul 500 juta rupiah tuh, ya. Jadi pinjaman nasional, masyarakat yang ada di Pulau Jawa dan Madura menyetorkan uang mereka kepada negara. Itu ada di halaman 81. Kemudian hubungan dengan Amerika. Hubungan dengan Amerika ini dirintis
oleh Badan Semi Pemerintahan Banking and Trade Corporation (BTC) ya, mendatangkan kapal Martin Behran di pelabuhan Cirebon yang mengangkut barang-barang kebutuhan rakyat. Nah ya, jadi masyarakat Amerika ini ada kapalnya sampai di pelabuhan Cirebon dan mereka itu membawa makanan-makanan atau kebutuhan masyarakat Indonesia, namun diberhentikan oleh Belanda kala itu ya. Kemudian apa barang-barang yang dibawa oleh Amerika untuk kebutuhan masyarakat Indonesia dirampas oleh Belanda. Nah ya, ini berarti gagal. Kemudian konferensi ekonomi. Konferensi itu artinya rapat atau perundingan ya. Nah, konferensi atau rapat-rapat ini digelar untuk membahas masalah-masalah tentang meningkatkan hasil produksi makanan, pakaian ya, dan status administrasi perkebunan asing. Konferensi itu rapat ya. Tujuannya tadi membahas masalah-masalah tentang makanan, pangan atau pakaian, tempat tinggal, dan perkebunan. Kemudian rencana 5 tahunan Kasimo Plan. Nah, Kasimo Plan ini nama diambil dari nama Menteri Persediaan Makanan kala itu, yaitu I.J. Kasimo ya. Apa saja Kasimo Plan itu isinya? Memperbanyak kebun bibit yang unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan dalam pertanian, dan menanam tanaman terlantar di Sumatera, mengadakan transmigrasi 20 juta penduduk Pulau Jawa ke Sumatera dalam waktu 15 tahun. Nah, ini terlaksana dengan baik ya. Jadi ada 3 rencana 5 tahun Kasimo Plan, itu ada di buku kalian di halaman 82. Nah, kemudian Indonesia juga mulai membuat Bank Negara atau yang sampai sekarang itu BNI, Bank Negara Indonesia. Kemudian untuk mengatasi kekacauan ekonomi ada juga sistem ekonomi Alibaba. Nah, Ali itu diperuntukkan ya, bentuk kerjasama. Ali itu untuk pengusaha pribumi, artinya pribumi itu orang asli Indonesia. Baba untuk sebutan pengusaha non pribumi, orang luar Indonesia. Tujuannya untuk memajukan pengusaha pribumi, pengusaha Indonesia. Jadi Ali untuk orang Indonesianya, pengusaha Indonesia, Baba untuk pengusaha luar Indonesia. Nah, di sini ada Tiongkok diantaranya ya. Tujuannya tadi untuk memacu atau memajukan perusahaan atau bangsa Indonesia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.